balik lagi sama aku di Bincang BK. Kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan, fungsi, dan bidang dari bimbingan dan konseling. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai 3 domain yang dimiliki manusia, yakni pikiran, perasaan, dan tingkah laku, di mana ketiganya merupakan sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Manusia selalu memikirkan sesuatu, kemudian apa yang ia pikirkan itu mempengaruhi perasaan mereka, dan apa yang ia rasakan tersebut akan menentukan tingkah laku atau perbuatannya ke depannya. Ketiga hal ini selalu berputar seperti siklus yang gak pernah berhenti loh. Saat konselor membantu konselinya, kita harus mengingat akan 3 domain tersebut. Kira-kira kalau kita gambarkan skema tersebut dalam sebuah bagan, jadinya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan menghadapi konseling. Harus dipahami apakah pergumulan dapat termasuk dalam ranah bimbingan, konseling, atau psikoterapi. Kalian tahu nggak sih bahwa psikoterapi berada di posisi bidang teratas? Karena pada bidang psikoterapi ini membahas lebih dalam atau spesifik, lalu disusul dengan konseling, dan yang terakhir ada bimbingan. Nah, dalam video kali ini kita akan berbicara secara spesifik mengenai bimbingan dan konseling. Tujuan PK. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling untuk siswa yaitu membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan sebagai individu. Maka, tujuan bimbingan dan konseling bagi siswa ialah dapat membuat peserta didik dapat meraih kebahagiaan secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Sementara itu, bila kita merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berbudi luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta tanggung jawab ke masyarakat dan ke negara. Kemudian, tujuan bimbingan dan konseling secara khusus untuk siswa yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir diantaranya yaitu pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan mendatang. Kedua, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang fungsi bimbingan dan konseling. Kalian tahu nggak bahwa ada 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, perbaikan, serta fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Terkait dengan fungsi pemahaman, tujuannya ialah menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Sedangkan dalam fungsi pencegahan ialah membantu individu untuk mencegah mengalami hambatan atau permasalahan dalam setiap fase kehidupannya. Di fungsi perbaikan, membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Selain itu, fungsi ini berfungsi untuk memperbaiki sikap dan tindakan yang dilakukan siswa saat melanggar norma-norma tertentu. Fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan ialah memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa bisa memelihara dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, yang terakhir nih, kalian tahu nggak sih bahwa dalam bimbingan dan konseling mencakup 4 bidang yang berbeda, seperti bidang karir, pribadi, sosial, dan bidang akademi atau belajar. Nah, gitu teman-teman, gimana? Kalian paham nggak? Semoga informasi dari aku bermanfaat ya. Sampai jumpa di Bincang BK berikutnya. Dah!